Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, madrasah mandiri berprestasi. Alhamdulillah, semoga madrasah kita menjadi madrasah yang mandiri dan juga berprestasi ya. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa Lesti? Oke, Haza Trinita. Haza, kenapa hari ini tidak hadir? Sakit ya, oke, sebentar. Ibu absen dulu, Haza sakit ya. Yang lain hadir semua ya? Hadir. Oke. Untuk memperoleh keberkahan kita pada hari ini, ada baiknya kami berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Oke, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan kita belajar pembangunan ekonomi. Nah, untuk materi selanjutnya itu masalah ketenagakerjaan ya. Jadi sebenarnya yang akan kita bahas hari ini mengenai angkatan kerja, bukan angkatan kerja, jenis-jenis tenaga kerja dan juga masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Oke, coba. Jadi apa sih tujuan kita belajar ketenagakerjaan hari ini? Yang pertama adalah setelah kalian
Baik, besok ada tugas ya? Ada. Iya, Pak makan. Kenapa? Betul. Ya udah, ayo. Kayaknya gue mau kerja deh. Kenapa kita mau kerja? Keluarga gue lagi buruk nih. Kira-kira gue bisa nggak ya kerja? Tergantung sih, Kak. Kalau usia lo udah masuk usia produktif nih, kamu bisa kerja kok. Emang umurnya berapa, Kak? 15 tahun. Setahu aku ya, usia produktif itu dimulai dari umur 15 tahun sampai 64 tahun. Jadi kamu bukan termasuk angkatan kerja. Kalau kamu udah lulus nanti, kamu bisa kerja kok. Dengar tuh, Pra, daripada bikin kerja, mending senang-senang dulu. Iya deh, tapi gue masih bingung. Angkatan kerja itu apa sih, Kak? Jadi, angkatan kerja itu orang penduduk, baik perempuan maupun laki-laki, yang usianya sudah produktif, baik yang sudah punya kerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Gitu, Kak. Jadi, gue juga termasuk angkatan kerja dong ya? Emang ibu kerja apaan? Ibu gue jadi ibu rumah tangganya. Ya, enggak gitu juga, Kak. Jadi, ada 3 golongan yang bukan angkatan kerja. Pertama nih, kayak pelajar kita nih, usianya di bawah usia produktif. Yang kedua, IRT atau ibu rumah tangga. Nah, yang ketiga, golongan pensiun, kayak kakek, nenek, usianya kan udah di atas usia produktif tuh, 64 tahun. Gitu. Tapi, ibu gue juga kerja nih. Gimana sih, Kak? Pengurus rumah tangga itu kan emang udah tugas ibu loh. Udah deh, sekarang gue jelasin ya. IRT bukan angkatan kerja, tapi kalau bidan dia tenaga kerja terdidik. Nah, kalau tenaga kerja terlatih tapi tak terdidik itu kayak montir, sopir dan ojek. Tapi kalau tidak terlatih dan tidak terdidik itu kayak tukang sapu jalanan. Nah, itulah macam-macam tenaga kerja. Paham kan? Oh, Sebelum pelajaran hari ini telah selesai, sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar. Udah bel tuh. Kayaknya di depan gue udah nunggu tuh. Gue berangkat duluan ya. Ya udah, bye. Bye. Gue mau nih, guys. Dadah, Assalamualaikum. Nah, jadi sudah dipaparkan videonya tadi mengenai ketenaga kerjaan. Kalau kamu lihat di sini dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan disebutkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang menghubungkan tenaga kerja waktu sebelum, selama atau sesudah masa kerja. Coba kalau kita simpulkan ya dari video tadi, kalian bisa menyimpulkan apa sih itu angkatan kerja? Coba siapa yang mau jawab? Oke, silakan Utami. Angkatan kerja adalah golongan kerja, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Usia produktif itu dimulai dari umur 15 tahun ke atas. Oke, 5 tahun ke atas. Jadi usia produktif itu bisa dikatakan sebagai angkatan kerja. Usia produktif bisa dari 15 sampai 64 tahun. Nah, selain ada angkatan kerja, ada juga tuh bukan angkatan kerja. Siapa yang bisa menyimpulkan bukan angkatan kerja? Oke, Resi.
dan ibu rumah tangga. Oke, jadi tadi dikatakan oleh Relasi juga staff, oke, ini tadi yang kata utami ya 15 sampai 65 tahun dikategorikan bahwa bukan angkatan kerja itu dia di usia produktif, tetapi karena sesuatu hal dia tidak bekerja. Contohnya adalah ibu rumah tangga, orang tua, lansia, dan juga pelajar seperti kalian nih. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan jenis-jenis tenaga kerja? Oke, Alia, silakan Alia. Jadi jenis-jenis tenaga kerja itu ada 3, terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Kalau terdidik itu merupakan suatu kemahiran atau keahlian dalam suatu bidang tertentu yang melalui sekolah atau pendidikan baik non formal maupun formal. Contohnya itu sarjana, dokter, arsitek, dan lain-lain. Kalau terlatih itu yang memiliki suatu keahlian yang pekerjaannya dilakukan berulang-ulang. Contohnya pelukis, tukang masak, supir. Kalau tidak terdidik dan saja contohnya kuli, buruh angkut, buruh pabrik, dan tukang becak. Sudah. Oke, benar sekali tadi dikatakan bahwa jenis-jenis tenaga kerja itu ada tenaga kerja terdidik, contohnya seperti di gambar depan itu adalah guru, lalu ada tenaga kerja terlatih, contohnya bisa saja montir atau sopir, dan juga ada tenaga kerja tidak terlatih, contohnya guru angkut, tukang sapu, seperti itu ya. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa masalah nih, masalah tenaga kerja. Contohnya yang pertama adalah pengangguran. Ini masalah utama kita bagi negara kita sebagai negara berkembang nih. Karena jumlah angkatan kerja tidak sesuai dengan jumlah kesempatan kerjanya. Yang kedua tuh jumlah angkatan kerja. Kan tadi dikatakan angkatan kerja itu jika usianya sudah memasuki usia 15 tahunnya ke atas. Artinya setiap tahun itu dengan jumlah penduduk kita yang sangat banyak, lebih dari 270 juta, jumlah angkatan kerja kita semakin lama semakin naik. Yang ketiga nih, masalah utama kita adalah kualitas tenaga kerja. Kita itu banyak sumber daya manusia, tetapi tidak memiliki skill atau kemampuan yang bisa memenuhi pasar tenaga kerja kita. Yang keempat, penyebaran tenaga kerja. Kalau kamu perhatikan, tenaga kerja kita itu numpuk di Pulau Jawa. Nah, ini jadi permasalahan utama nih bagi kita. Yang terakhir itu adalah perlindungan kesejahteraan belum maksimal. Mulai dari perlindungan asuransi kesehatan, jaminan pensiun, misalnya, dan lain-lainnya. Baiklah, untuk lebih memahami materi ini, Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 itu adalah Putri Rizka Anissa Yusrianda. Kelompok kedua itu adalah Nur Hasana Utami, Mayasari Angga, dan Esa. Dan kelompok ketiga itu adalah Lesti, Saniatara, dan Iksan. Kelompok 4 itu adalah Bahar Suarnata, Yeni, dan Alia. Nah, ini 4 kelompok ini, silakan kalian membentuk kelompoknya. Silakan tarik meja dan kursinya masing-masing untuk membentuk kelompok. Coba nih biar saya bisa bergerak nih. Ini bergerak ini. Berlagi biar bisa ada lowongan jalan. Biar bisa bergerak. Oke, ini. Nah, kita tadi nanti jalan. Oke, kita lihat. Silakan dikerjakan. LKPD-nya ada 5 soal. Kamu baca dulu ya. Oke, ada 2 soal. Lalu, nah, kalian bertiga ya, karena satunya tidak sekolah. Oke, nanti jawabannya kamu tulis di karton ya. Nah, di karton nanti tulis nama dan
Oke. Ah, silakan boleh dikerjakan waktunya kurang lebih 15 menit. Silakan berdiskusi untuk kalau satu kan? Oke, nih bisa nih dijadikan identik ya. Kelompok 3 boleh nih dipilih tengah-tengah. Oke, kelompok 2 boleh nih diletakkan di sini ya. Oke, silakan berdiskusi jawabannya. Kelompok 1. Nah, oke, boleh mulai berdiskusi. Pertanyaannya ada di KPD-nya ya. Buka dulu KPD-nya. Coba nih jadi dulu aku. Kamu perhatikan ada artikel, ya, ada artikel di KPD ini. Ini mengenai mengapa manusia silver semakin banyak di masa pandemi. Nih, kenapa sih manusia silver semakin banyak di masa pandemi? Manusia silver tahu banyak sekali di pinggir jalan, terutama di lampu merah. Nah, kamu baca dulu artikelnya. Dari artikel tersebut kalian jawab pertanyaannya. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah dari artikel itu ya. Apa masalah yang muncul di masa pandemi? Yang kedua, jelaskan yang menjadi penyebab masalah pandemi, penyebab masalah tersebut. Yang ketiga, bagaimanakah dampak permasalahan tersebut? Lalu bagaimana cara mengatasinya dan juga kesimpulan. Oke, silakan berdiskusi berdasarkan teman-teman kelompoknya. Waktunya kurang lebih 15 menit. Silakan jawab di tugas kampanye ya. Oke. Soalnya tidak usah dibuat lagi, tinggal langsung saja jawabannya ya. Jadi usahakan satu karton itu bisa menampung 5 jawaban. Oke, silakan dikerjakan. Kalau panjang seperti itu, 1 sampai 5. Apa ya? Ya, jawabannya bisa 1 sampai 5. Oke, boleh. Jadi masalah. Bagaimana? Ada kendala mengenai soalnya? Tidak ada ya. Jadi bisa jawab ya. Bisa lihat dari artikel ya cara menjawabnya ya, Nak ya. Ya, nanti kalau ada kendala masalah boleh ditanyakan. Kalau ini videonya habis silakan. Oh ya, ada satu lagi ini ada berapa? Bikinlah kreatif mungkin boleh Bu bikin kelompok 1 ya 4 seperti itu ya. Oke. Ada masalah sama soalnya nggak ada? Ya, ya. Boleh tuh. Jadi caranya baca dulu dari artikel ini. Nanti dari artikel ini kalian bisa mengambil kesimpulan misalnya yang nomor 1 tuh apa tuh yang masalah muncul di masa pandemi. Nah, bisa dari lihat dari artikel sini. Untuk nanti solusinya nanti bisa juga berdasarkan pengalaman
kalian dan juga teori-teori yang lainnya. Silakan berdiskusi lah ya. Ya, silakan berdiskusi untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Ini modul bahan ajar materi kalian. Yang warna hijau itu modul bahan ajar ya. Posisinya ya. Jadi dimaksimalkan kertasnya ya, biar cukup seperti itu ya. Berarti nomor 1 ini udah bisa jawab ya masalahnya. Nomor 2 sudah bisa jawab dan bisa lihat ya dari artikelnya ya. Oke, bisa dari baca teori. Sama itu tuh yang saya bagian tadi yang cover warna hijau itu tuh ya itu ini bahan kalian itu. Oke, baca ya. Oke, waktunya tunggu lagi ya. Wah, ada lumayan ya, tambah 2. Saya tahu judul ini tulis ya Istan ya. Ya, oke nomor 2. Ada kendala sama soalnya? Tidak ada ya, sekarang diskusikan ya. Jadi kerjasama tim dalam menyelesaikan masalah kan ya.
Jadi tolong manfaatkan waktu ya. Ini waktunya nih, oke. Ada yang nulis, ada yang nyari jawaban. Nomor 3 sudah ada ya, nomor 3. Nomor 4 sudah ketemu jawabannya? Sudah ya. Oke, nomor 4 itu tentang apa? Mengatasi permasalahan. Gimana cara mengatasinya nanti? Jadi kita ini ya memberikan kesempatan kerja seperti itu. Oke, itu cara yang bakal kamu atasi ya. Sudah ya. Nomor 4 sudah ada itu kan jawabannya untuk soal nomor 4. Nomor 4-nya apa? Gimana cara mengatasi permasalahannya nanti? Kasih pekerjaan, kasih santunan. Bantuan sosial salah satu solusi ya. Kayak sekarang itu ya ada bantuan PPKM ya. Oke. Nanti kamu juga bikin kesimpulannya ya. Kesimpulannya nggak harus panjang-panjang sebenarnya ya Elsa. Elsa sudah ketemu soal untuk kesimpulannya. Sudah nanti. Jadi tinggal dituliskan saja ya. Oke. Kita lihat nomor 1 sudah selesai. Sudah selesai? Wah, Masya Allah. Coba saya lihat dulu. Wah, ini cepet nih. Oke. Oh, tulislah namanya. Misalnya siapa namanya di sini nih? Yang apa? Ketahuanmu. Oke. Sudah sampai kesimpulan ya. Nanti kalian presentasikan ke depan ya. Kalau misalnya ada teman yang bertanya menyangka nanti bisa kalian jawab kenapa jawaban kalian seperti ini. Sudah selesai semuanya, kelompok 1 sudah selesai. Waktunya tinggal dikit lagi, sekitar 3 menit lagi. Waktunya dikit lagi ya. Silakan berdiskusi. Untuk jawabannya nanti kita presentasi, jadi ada nilainya semua ya.
Silver. Ya. Nomor berapa itu sudah nomor 4 di sana? Nomor 4 mulai dikit lagi. Kelompok 1 sudah, kelompok 1 sudah selesai, sudah nanti maju duluan ya. Oke. Kan aja nanti bisa dijelaskan di depan kan? Jawaban kalian kan. Waktunya 2 menit lagi ya. Nanti bisa kalian presentasikan kalau waktunya cukup nanti seluruh kelompok bisa maju ke depan. Dan kelompok lain nanti bisa saling bertanya dan menjawab. Pemerintah memberi bantuan sosial. Bantuan sosial. Dari artikel tersebut. Oke, cukup? Cukup? Oke, dikit lagi, silakan. Sudah Pak? Ya, nanti maju ke depan. Ya, ada 2 orang yang memegang ya. Nanti 2 orang yang memegang, 1 yang menyajikan. Nanti kalau ada temannya bertanya, kalian jawab seperti itu feedbacknya. Oke, ini sudah hampir selesai ya. Nomor 5. Itu masih cukup? Masih cukup ya? Itu. Oke. Dan nomor beres. Ya. Nah, silakan tuh tentukan siapa yang mau menyajikannya, menjelaskannya ke teman-temannya ya. Ini sudah? Sudah kelompok 2? Sudah ya? Kelompoknya sudah. Oke, kelompok 4 sudah ya. Nama kelompoknya jangan lupa kasih nama kelompoknya ya. Ini satu lagi, kita ya, satu lagi ya temannya ya. Jadi yang lain bisa memperhatikan nanti.
Di tengah aja kamu. Nanti semuanya nggak bisa baca. Oke, tengah aja. Nih. Nah, kamu yang lain kan sendiri. Oke. Nih, coba yang lain perhatikan. Perhatikan jawaban teman-temannya ya. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama yaitu apa masalah yang muncul di masa pandemi. Jadi masalah yang muncul yaitu adalah banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan serta menurunnya tingkat pendapatan yang mengakibatkan munculnya manusia silver. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Hal ini dikarenakan karena maraknya kasus COVID-19 serta pandemi yang berlangsung lama. Kemudian bagaimana dampak permasalahan tersebut terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Dampaknya yaitu menurunnya tingkat pendapatan yang dapat meningkatkan tingkat pengangguran bagi masyarakat karena kehilangan pekerjaan. Selanjutnya nomor 4, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Hal ini bisa diatasi dengan bantuan dari pemerintah berupa bantuan lowongan pekerjaan atau bisa dengan bantuan pemberian dana tingkat keluarga menengah ke bawah. Kesimpulan, karena pandemi COVID-19, banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan juga mengakibatkan tingkat pengangguran semakin banyak. Salah satu dampaknya adalah manusia silver yang semakin mudah ditemukan di pinggir jalan. Oke, sudah ya? Ya, oke. Boleh? Oke, apabila ingin ditanyakan atau silakan. Oke, silakan. Ada Alia di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiani dari kelompok 4 ingin bertanya untuk kelompok 1. Apa hubungannya manusia silver dengan masa pandemi ini? Sekian, terima kasih. Oke. Baiklah, saya sebagai wakil dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Alia. Hubungan antara manusia silver dengan masa pandemi adalah di mana di masa pandemi COVID-19 ini kan banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, bagi sebagian orang, menurut mereka manusia silver itu merupakan pekerjaan yang mudah dan tidak perlu skill ataupun keterampilan. Jadi mereka memutuskan untuk menjadi manusia silver yang maraknya kita temukan di pinggir jalan. Oke, sekian jawaban kami. Bagaimana Alia? Sudah jelas? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Yang kedua sebenarnya adalah kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 maju. Oke, kelompok 4 maju, silakan. Boleh presentasikan ke teman-temannya. Ya. Kelompok lain silakan memperhatikan presentasi dari kelompok 4. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jawaban dari Ibu Yosa yang akan dibacakan oleh Farhan Muklas. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama adalah banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Dan yang kedua jawabannya adalah setelah COVID-19 melanda dunia yang awalnya baik-baik saja, menjadi perubahan yang sangat drastis. Contohnya saja yaitu perubahan perekonomian, yaitu yang awalnya orang bisa meraup uang 150.000 per hari menjadi 30.000 per hari. Bahkan yang baru-baru kita ketahui di kota-kota besar, orang menjadi manusia silver untuk memenuhi kebutuhannya. Jawaban nomor 3 yaitu dampak ekonominya. Jika tingkat fenomena ini rendah, maka berarti akan menghasilkan tingkat ekonomi yang lebih tinggi sehingga
tingkat kesejahteraan lebih baik. Dari dampak sosialnya yaitu hal itu akan memberikan dampak pada meningkatnya ketidaknyamanan masyarakat. Yang keempat, cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara pemerintah menyediakan lowongan pekerjaan bagi warga-warga yang kehilangan pekerjaannya atau membuka pelatihan untuk warga-warga yang tidak ada pekerjaan. Soal nomor 5 itu kesimpulannya yaitu jadi pandemi COVID-19 ini memberikan dampak negatif bagi ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Mereka banyak kehilangan pekerjaannya dan akhirnya banyak masyarakat yang banting setir beralih menjadi manusia silver. Baiklah teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Kurniati dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah manusia silver itu merupakan tindakan kejahatan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebenarnya manusia silver itu bukan kejahatan, tetapi sebagai masyarakat kita tentunya terganggu. Bukan kita saja terganggu, mereka juga pastinya tidak ingin, karena jika terlalu lama atau terus-menerus itu akan tidak baik untuk kesehatan. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasan jawaban saya? Baiklah teman-teman, sekian hasil dari presentasi kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok sekarang. Nah, saya suka sekali ya dengan pertanyaan tadi Bu ya, apakah salah satu tindak kejahatan dan jawabannya sangat realistis ya. Selanjutnya tadi yang ketiga selesai, itu adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju, presentasikan hasil kerjanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan jawaban kami mengenai 5 soal terkait dengan materi manusia silver yang akan disampaikan oleh kami. Untuk pertanyaan nomor 1, apa masalah yang muncul di masa pandemi? Berdasarkan artikel tersebut, masalah yang muncul di masa pandemi adalah semakin banyaknya manusia silver di jalanan. Pertanyaan nomor 2, jelaskan yang menjadi penyebab masalah tersebut. Yang menjadi penyebab masalah tersebut ialah karena pandemi COVID-19 yang membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Sehingga masyarakat kelas bawah, contohnya pedagang dan sopir angkot, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut mendorong mereka untuk mencari uang dengan menjadi manusia silver. Pertanyaan nomor 3, bagaimanakah dampak permasalahan tersebut terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia? Permasalahan ini jelas menimbulkan dampak bagi kehidupan terhadap negara karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan memutuskan untuk menjadi manusia silver membuat bertambahnya angka pengangguran di Indonesia. Terhadap sosial masyarakat, orang yang mengecat tubuhnya untuk menjadi manusia silver bisa menyebabkan masalah kesehatan. Zat kimia yang terdapat dalam cat bisa menyebabkan alergi akut dan peradangan pada kulit. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? 1. Pemerintah dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang menjadi manusia silver. 2. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kesulitan ekonomi. Pertanyaan nomor 5, kesimpulan. Dari artikel tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 menimbulkan banyak dampak bagi kehidupan, baik perekonomian suatu negara ataupun bagi kehidupan sosial masyarakatnya.
Pandemi ini hanya bisa berakhir jika kita semua mengikuti arahan pemerintah untuk menaati protokol kesehatan. Dengan berakhirnya pandemi COVID-19, semua sektor perekonomian dan sosial di suatu negara akan kembali membaik seperti semula. Mungkin hanya itu saja penjelasan jawaban dari kami terkait materi manusia silver. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Kenapa saat melihat manusia silver, masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi akan ikut-ikutan mencari uang dengan cara yang sama? Sekian kepada Muhammad Ihsan dari kelompok 3 yang sudah bertanya. Jadi saat melihat orang-orang yang mereka kira lebih mudah mendapatkan rezeki dengan menjadi manusia silver, masyarakat yang juga sedang kesulitan ekonomi akan ikut-ikutan mencoba menjadi manusia silver untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena mereka perlu untuk bertahan hidup dengan menjadi manusia silver. Apakah bisa dipahami? Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Boleh duduk kembali. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Oke, jadi banyak sekali ya permasalahan dengan silver. Terakhir ya, Mas Jawabku, silakan di kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil karyanya ke depan. Oke, kita lihat jawaban dari kelompok terakhir ketiga. Silakan kalian perhatikan dan coba bertanya. Coba mikir sedikit ya sebenarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban dari persoalan yang diberikan oleh Ibu Kasa. Pada yang akan dijawab oleh setiap hari kami persilakan. Apa masalah yang muncul di masa pandemi? Timbulnya pengangguran, maraknya orang bekerja serabutan, manusia silver semakin merajalela, dan dagangan menjadi sepi. Jelaskan yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Banyaknya orang-orang bertahan hidup dengan cara menjadi manusia silver karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi. 3. Bagaimana dampak permasalahan tersebut terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat di Indonesia? Dampak terhadap pembangunan ekonomi adalah naiknya pemasukan orang pengangguran saat menjadi manusia silver. Dapat bagi masyarakat sosial adalah terganggu banyaknya orang saat manusia silver mendatangi mereka saat lampu merah untuk meminta uang. 4. Bagaimana cara mengatasi permasalahannya, yaitu menyelenggarakan bursa pasar kerja, menggalakkan kegiatan ekonomi informal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memberikan pekerjaan kepada orang-orang silver sesuai kemampuan mereka. Kesimpulannya yaitu memberi pelajaran bagi kita semua bahwa banyaknya orang-orang telah kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Terima kasih Leslie tadi telah menjelaskan jawaban dari kami. Baiklah, sekarang siapa yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelompok 3. Kelompok 1. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Kenapa manusia silver semakin banyak ditemukan di masa pandemi? Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena pada masa pandemi ada banyak kehilangan pekerjaan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, manusia silver adalah salah satu cara yang digunakan orang-orang untuk bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun cara ini dipandang cukup mudah, meski penuh resiko dikejar Satpol PP, hingga resiko kesehatan akibat cat yang mereka gunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok terakhir kelompok 3. Tangan dulu. Oke. Terima kasih ya sudah presentasi dari hasil tugasnya. Jawabannya baik semua ya mengenai apa sih masalah yang muncul di masa pandemi. Sudah kalian ungkapkan tadi bahwa di masa pandemi itu banyak sekali bermunculan manusia silver seperti itu ya. Sesuai dengan artikel yang kita bahas ini ya, banyak sekali manusia silver di masa pandemi. Oke, pertanyaan kedua tadi sudah dijelaskan sama teman-teman yang lainnya dan kelompok kalian. Apa yang menjadi penyebab permasalahan ini? Oke, sumber penyebab utamanya itu kan di masa pandemi ya, akibat COVID-19 yang melanda negara kita, sebagian besar masyarakat kita itu kehilangan pekerjaan dan bahkan tidak hanya kehilangan pekerjaan, ada juga yang mengalami pengurangan jam kerjanya seperti itu. Oke. Terakhir, dampak permasalahan tersebut terhadap pembangunan ekonomi sama sosial. Banyak sekali pengangguran di masa pandemi, otomatis sangat terasa sekali dalam perekonomian kita. Pertama, otomatis nanti pendapatan per kapita itu, karena mempengaruhi juga pendapatan nasional, otomatis juga menurun, karena semakin berkurangnya ya bekerja. Kalau dampak sosialnya tadi seperti temannya tadi sudah dijelaskan katanya, manusia silver ini sebenarnya dari awalnya memang seni ya di Jogja, tetapi akhirnya bisa merambat ke daerah-daerah lain yang sehingga ini posisinya bukan seni lagi, jadi ajang misalnya menjadi ajang masalah sosial di pinggir jalan, di lampu merah, yang ini juga bisa mengganggu ketertiban masyarakat di jalan ya. Bagaimana cara mengatasinya tadi sudah banyak sekali dari kalian tadi yang memberikan solusi, menambah skill, bisa misalnya kita belajar cara mandiri, membuka usaha sendiri seperti itu ya, dan mengasah kemampuan. Jadi bisa kita kesimpulan dari permasalahan ini adalah bahwa ternyata kondisi COVID di masa pandemi ini sangat mempengaruhi kehidupan kita, terutama di negara kita. Nah, bagaimana caranya kita ini tidak menjadi sumber permasalahan baru bagi negara kita nanti? Oke. Sampai di sini cukup ya, sudah jelas semua. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kita akan menjawab soal biar kalian lebih paham untuk evaluasi. Ada soal 5 pilihan ganda. Silakan kalian buka HP kalian ya. Saya kirim linknya di WhatsApp group. Kalian bisa jawab pertanyaan mengenai ketenagakerjaan 5 soal. Oke, sebentar. Kita akan bermain robot ya. Silakan buka HP-nya, nanti sebentar kita tunggu dulu kitnya ya. Bentar, ini kayaknya koneksinya belum stabil. Bentar ya. Oke, sebentar. Silakan. Kalian bisa baca-baca dulu materinya. Kayaknya sinyal nih. Kita cari sinyalnya dulu. Oke. Kita sambungkan dulu sinyalnya. Kita coba bermain game online ya. Sudah masuk ke ini, ke web account-nya? Oke, silakan nih. Linknya 6971453. Silakan
Bu Yosa, ya speakernya tertutup. Selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Oke, 14 yang menjawab benar. Kita lihat. Nah, oke, semangat ya. Oke. Selanjutnya ya, pertanyaan keempat. Kita lihat siapa peringkat selanjutnya. Wah, Tuan Nata ya. Kita lihat lagi nih. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Oke. Oke ya. Coba kita cek untuk soal terakhir. Ada 13 orang yang menjawab benar, 1 ada yang salah ya. Oke, siapa yang jawab 1? Oke, sama? Oke, data yoga ya. Coba Marnata yoga, tebak dulu tuh yang mana orangnya? Wah, iya. Oke, sama ya. Juara pertamanya Marnata yoga. Juara keduanya adalah Lesti. Mana Lesti? Oke, kasih selamat dulu dong sama Ibu Lesti. Oke. Selanjutnya yang terakhir Angga, mana Angga? Oke, Angga. Selamat ya Angga ya. Oke, ini keren banget nih kelasnya ya. Nah. Tadi udah jawab tuh pertanyaan kita ada 5 soal pilihan ganda. Coba dari apa yang kamu pelajari hari ini, kira-kira ada pertanyaan tidak mengenai materi kita hari ini? Oke, silakan Rizka. Kan usia saya kan usia 16 tahun, Bu. Kan usia 16 tahun kan termasuk usia produktif. Nah, saya tuh termasuk golongan angkatan kerja atau angkatan bukan angkatan kerja. Oke, pertanyaan tadi dari Rizka ya. Rizka itu usianya 16 tahun. Kalau 16 tahun berarti dia termasuk usia produktif. Tapi Rizka sekarang kan posisinya adalah sebagai pelajar. Kira-kira dari analisis seperti tadi usia 16 tahun, tapi sekarang statusnya sebagai pelajar di Masih Banyuasin. Kira-kira pertanyaan Rizka, apakah dia termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Bukan angkatan kerja. Kenapa kira-kira Lesti? Kenapa Rizka itu bukan angkatan kerja? Karena emang sih usia produktifnya 15 sampai 64. Ya. Tetapi yang bukan angkatan kerja, yang tidak bekerja seperti pelajar Ya. Termasuk. Oke, benar ya. Jadi kesimpulannya adalah jika dikategorikan Rizka ini bukan angkatan kerja karena statusnya sebagai pelajar. Tapi Rizka, kalau misalnya besok nih Rizka karena sesuatu hal berhenti misalnya atau mengundurkan diri dari madrasah ini, otomatis Rizka nanti akan menjadi angkatan kerja. Oke. Jadi walaupun usianya produktif, kalau dia tidak bekerja ya seperti itu karena suatu alasan, karena dia pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga misalnya ya, atau dia kayak misalnya ada kan orang itu sudah kaya raya nih, aduh misalnya mau bekerja ini kayaknya gajinya nih tidak terlalu besar, sedangkan uang saya banyak seperti itu ya, padahal nih gaji masih gagah ya, umurnya 40 tahun misalnya, mau jadi bapak kos-kosan lah ya ibaratnya ya, nggak kerja, nah maka dia bisa dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Oke.
materi hari ini, tadi temannya udah bertanya, apa yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini? Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Yang pertama, mengenai angkatan kerja tadi apa? Kalau kita kesimpulan, angkatan kerja itu adalah penduduk yang usia produktif. Jadi baik dia sudah dapat pekerjaan, masih nyari kerja, ngasih lamaran ke tempat lain, atau dia sedang menyiapkan usaha ya. Nah, yang kedua, bukan angkatan kerja tadi, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa bukan angkatan kerja itu usia produktif, tetapi dia tidak bekerja. Yang bisa kita simpulkan yang ketiga itu adalah jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja tadi ada apa saja? Nah, terdidik, terlatih, tidak terdidik, tidak terlatih ya. Nah, lalu yang terakhir yang bisa kita simpulkan tadi masalah tenaga kerja. Yang keempat itu apa? Masalah angkatan kerja. Apa saja sih masalah angkatan kerja kita? Coba masalah angkatan kerja kita itu ada masalah pengangguran. Yang kedua itu adalah angkatan kerja yang terus bertambah tadi ya. Terus kita juga menumpuk ya semua angkatan kerjanya juga kesebarannya tidak merata. Oke, terus perlindungan yang tidak maksimal seperti itu. Nah, jadi semoga apa yang telah kita simpulkan hari ini anak-anak bisa menambah wawasan kalian. Tadi sudah saya bilang kenapa tuh kita harus belajar masalah ketenaga kerjaan, misalnya kenapa kalian itu bisa dikatakan usia produktif tetapi dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Tapi kalau besok berhenti sekolah bisa berubah statusnya menjadi angkatan kerja dan menyimpulkan jenis-jenis angkatan kerja. Kira-kira tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Dari ketiga ini kalian mau masuk ke angkatan kerja yang mana? Kira-kira ke jenis tenaga kerja mana? Kira-kira yang tiga ini? Terdidik. Berarti kalau terdidik kita harus bisa melanjutkan pendidikan kita yang lebih tinggi lagi. Oke? Ibu rasa hari ini sudah cukup ya untuk materi hari ini. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Cukup semuanya? Sudah jelas semua ya? Oke, sudah jelas semua. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini memperoleh keberkahan, kemudahan, ilmunya bermanfaat bagi kalian semua seperti itu. Untuk mengakhiri hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba doa dipimpin oleh ketua kelas, silakan ya. Teman-teman kita pelajaran ini dengan membaca doa. Doa mulai. Terima kasih atas perhatian saya terhadap materi ini. Semoga sesuai dengan logo kita itu adalah materi